Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah grup gambit ini mendominasi, selalu dimenangkan oleh putih karena dimainkan langsung oleh Henry Grove ini teman-teman. Akhirnya pada tahun 1966 dia mendapatkan lawan yang sangat akurat, tajam dan agresif, yaitu Rohbuser. Dan partai ini dimainkan oleh Henry Grove pegang buah putih, Rohbuser memegang buah hitam. Inilah sejarah grup gambit langsung dipatahkan oleh Rohbuser, atau tangkisan dari grup gambit dimulai. Dimulai dari G4, D5, gajah G2 dan E5. C4, perhatikan lagi-lagi diberikan lagi pion yang di C4 oleh Henry Grove teman-teman. Sekaligus pion yang di G4 tetap tidak dijaga. Tapi di sini sudah dianalisa mungkin bolak-balik oleh Rohbuser saat itu, dia menaikkan pion ke C6. C kali D5 dan C kali D5. Di sini lagi-lagi dia sangat menguasai dari partai. Untuk pembukaan gambit Grove ini teman-teman, Henry Grove menjawab dengan menteri ke B3. Di sini malah dijawab oleh Rohbuser dengan kuda ke E7. Kuda ke C3, lagi-lagi target pion yang di D5 dan di sini E4. Setelah E4, di sini mengajak pertukaran dengan mendorong D3. E kali D3 dan kuda langsung mukul D5. Jelas bahwa di sini sedikit memaksa pertukaran itu teman-teman, karena ancamannya adalah setelah kuda memukul kuda di sini, pion yang di B7 di partai diterima pertukaran tersebut dengan kuda kali kuda dan gajah kali kuda. Gajah ke B4 cek. Perhatikan, target dari putih adalah cek makan pion yang di F7. Sekarang diberikan juga perwira oleh Rohbuser teman-teman dengan cek gajah yang tanpa penjagaan. Ketika gajah ini dipukul oleh menteri, tentu gajah yang di D5 akan dipukul oleh hitam. Sebaiknya di langkah ini teman-teman adalah raja ke F1, tapi itu tidak lebih baik juga, karena akan datang hitam langsung rokade. E kali D3 misalnya langkah terbaik dari putih, dan di sini menteri ke D6. Menteri ke C4, kuda ke C6, dan dilanjutkan dengan gajah ke F4. Jelas bahwa di sini seolah-olah posisi dari hitam terpojok, tapi setelah menteri ini ke F6 teman-teman, maka menjadi tetap posisi imbang. Kalaupun kuda ini dipukul, maka di sini menteri kali B2. Ancamannya adalah benteng. Ketika menteri ini ke C1 untuk melindungi, maka dipukul. Setelah dipukul, tentu di sini benteng kali C1 dan B kali C6. Perhatikan, ini mengarah kepada permainan imbang juga, tidak juga untung untuk putih ataupun hitam. Ketika benteng pukul pion di C6, maka pion yang di G4 akan dipukul. Baik, kembali ke partai. Di saat posisi gajah cek di B4 ini teman-teman, langkah partai, menteri memukul gajah. Dan di sini tentu gajah yang di D5 dipukul juga. Setelah dipukul, dia langsung memajukan pion ke E4. Karena sangat familiar Henry Grove ini dalam pembukaan grup gambit, dia selalu mendesak dari kemungkinan lawan untuk memantapkan atau pertahanannya dikuatkan, langsung dirusak oleh putih. Kuda ke C6, dia tidak mempedulikan ancaman menteri, karena jika dipukul tentu dia juga harus kehilangan menteri teman-teman. Misal dipukul oleh pion, maka di sini yang terjadi tetap dipukul. Raja kemanapun dia, ada ancaman cek di C2. Baik, kembali ke posisi kuda ke C6, sama-sama mengancam di sini. Ternyata Henry Grove dia memilih untuk bergeser dengan menteri ke-4. Menteri ke D6 dilanjutkan dengan H3. Di sini dari hitam langsung rokade teman-teman. Sudah mulai aman posisinya, sementara putih sudah telanjur dibuka, tapi
gagal jebakan demi jebakan yang dia kasih kepada roh Busir ini teman-teman. Gajah ke E3 dilanjutkan dengan gajah ke D7. Raja ke F1, lagi-lagi dia menghindari dari ancaman dan sekaligus untuk memobilisasi seluruh perwiranya keluar. Tapi di sini langsung dijawab oleh hitam benteng F ke E8. Tidak diberikan sedikit pun celah untuk nyerang, tapi selalu dilayani pertukaran oleh roh Busir. Benteng ke D1 dengan target pion yang di D3, kuda ke B4. Perhatikan, di sini dilindungi pion yang di D3 sekaligus ada ancaman menteri dari gajah yang di D7 teman-teman. Menteri ke B3 dan di sini ternyata teman-teman dipukul oleh benteng. Inilah detik-detik kombinasi kompleks dari roh Busir. Benteng kali E4 dan A3. Dengan mengusir kuda, tujuannya untuk memukul pion yang di D3 dan dijawab oleh hitam dengan gajah ke E6 mengancam menteri. Menteri tidak mungkin memukul kuda karena ada jagaan benteng. Dan di sini menteri dipaksa untuk lari. Ternyata dia lari lagi ke A4 teman-teman. Setelah menteri lari ke A4, B5. Langkah paksa harus dipukul. Kalau tidak, dia akan hanya bergeser ke A5 karena tidak bisa ke A6 teman-teman. Langkah partai, ternyata dia menerima tawaran pemberian di posisi langkah ke-20 ini teman-teman. Malah selalu diberikan oleh hitam pion atau dipaksa pertukaran dari perwiranya menjadi serba salah dari putih sekarang. Selalu dipaksa untuk makan-memakan. Akhirnya langkah brilian roh Busir, dia menaikkan kuda ke C2. Walaupun pion yang di D3 ini terancam. Karena dari tadi menghindari pertukaran, maka di sini celah mendapat keuntungan dari roh Busir ada, yakni dengan memakan pion yang di D3. Setelah pion dimakan oleh benteng teman-teman, satu langkah dari ini dimakan oleh kuda gajah yang di E3. Cek. Dan ini teman-teman, dari putih Henry Grob langsung menyerah karena dipukul oleh pion. Akhirnya dia langsung kena pin di partai, dia langsung menyerah. Kok bisa begini kejadiannya? Kan itu mungkin pertanyaan dari teman-teman. Baik, jika di posisi saat kuda kali E3 ini teman-teman, langkah lain yang bisa dilakukan oleh putih selain memukul oleh pion, bisa juga raja bergeser, bukan? Tapi perhatikan bahwa raja bergeser hanya bisa ke E1 atau ke E2, dan itu pun semua langkah paksa teman-teman. Saya praktekkan di sini kenapa dia menyerah di posisi ini ketika dipukul oleh benteng teman-teman. Maka yang terjadi benteng kali benteng, F kali E3 dan dilanjutkan dengan benteng ke C8. Jelas bahwa di sini ada ancaman cek. Raja ke F2. Raja ke F2 ini dijawab dengan gajah ke D5 dengan mengancam benteng, ditutup oleh kuda misalnya langkah terbaik, benteng ke C2. Setelah cek ini, raja ke E1 pilihannya karena takut kehilangan kuda mungkin. Dan dilanjutkan dengan benteng ke C1 cek, raja ke F2, benteng kali H1, dan di sini seolah ada ancaman checkmate. Perhatikan, menteri ke E8 cek. Wah, mati dong. Tidak. Ini ditutup dengan menteri ke F8. Jikapun dipukul, maka yang terjadi tersisa satu benteng, satu gajah, satu kuda. Henry Grob harus mengalami kekalahan di partai ini teman-teman. Akhirnya dengan kekalahannya dia di partai ini, dia menganalisa kembali Grob Gambit yang bersifat bahaya menjebak itu ternyata
direview ulang oleh Henry Grove. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh John McEnroe melawan Anthony pada tahun 1981. Dimulai dari game 4 E5 dan dijawab dengan H3. Dia melindungi duluan, takut dipukul teman-teman, dengan varian yang berbeda D5. Dan dilanjutkan dengan gajah G2 dan kuda ke C6. C4 dikali C4 dan menteri ke-4. Jelas bahwa di sini adalah ketika kuda dipukul mendapat satu keuntungan pion dari putih. Kuda G ke E7 dilanjutkan dengan kuda ke F3, kuda G6, kuda C3, gajah ke E6, H4, gajah ke B4 dan dilanjutkan dengan kuda ke G5. Jelas dia mau menghilangkan gajah yang di E6 tujuan kuda ini teman-teman. Gajah ke D7 menghindar duluan dia, dan di sini dijawab dengan gajah ke D5. Hitam langsung rokade. Dia tidak mempedulikan ancaman pion yang di C4 teman-teman. Menteri ke C2 dilanjutkan dengan gajah kali G4. Setelah gajah mukul pion yang di G4, menteri ini langsung ke E4 dengan tujuan ancaman pion yang di C5, kuda, dan gajah yang di G4. Gajah ke D7 untuk melindungi pukulan gajah ke kuda teman-teman, dan di sini kuda kali H7. Luar biasa di sini dengan dipukulnya, tentu dia mengepin kuda dengan menteri dan sekaligus harus diberikan kepada pion, dan jelas bahwa posisi ini sangat tidak baik. Dipukul masalah, tidak dipukul salah, kan ini langkah partai teman-teman. Di posisi ini kuda ke D4, dia tidak mempedulikan kuda yang di G6 ini dipukul. Jika di posisi ini teman-teman, kita praktekkan sejenak. Dipukul oleh menteri, maka di sini gajah ke F5, ini langkah terbaik. Jelas bahwa menteri juga terancam di sini. Ketika menteri bergeser kemanapun dia, maka gajah akan memukul kuda. Jelas bahwa di sini ancaman tersebut sudah tidak ada. Baik, kembali ke posisi kuda ke D4 ini teman-teman. Langkah partai, dia jawab H5 dengan langsung mendorong dan mengancam kuda. Di sini dijawab oleh hitam dengan kuda ke F4. Jika didorong pion E3, dia sudah memperhitungkan teman-teman. Dan di sini putih langsung memukul benteng. Menteri kali F8 dan raja ke D1. Dia tahu bahwa ketika dipukul atau ketika didorong, pion yang di D3 akan dipukul duluan oleh hitam kuda yang di C3. Baik, dilanjutkan dengan benteng ke E8, dan di sini gajah kali C4, gajah ke C6 dan kuda ke D5. Putih ingin mendesak serangan di sini, tidak mempedulikan langkah demi langkah untuk dapat keuntungan. Menteri ke C5 dan dijawab oleh putih D3, kuda kali D5, benteng ke G1. Dia tidak mempedulikan semua itu teman-teman, dengan tujuan untuk checkmate aja. Dia berpikir lawannya ini kaleng-kaleng. Setelah kuda ke F4, dia menjawab menteri ke E3. Dia mengurungkan niatnya untuk selalu mengancam, tapi di sini ada serangan tersembunyi dengan didorongnya pion ke H6 nantinya. Sudah terbaca oleh hitam teman-teman. Kemungkinan tersebut dia langsung memukul pion yang di E2. Jelas bahwa di sini gajah atau benteng itulah ancamannya. Sekaligus di sini ada peraduan paksa teman-teman. Ada peraduan paksa dari menteri. Perhatikan di posisi ini teman-teman. Putih menyerah. Kok menyerah? Kan itu mungkin pertanyaannya.
akan datang menteri memukul C5, misalnya ya, kita praktekkan kenapa dia menyerah. Mungkin teman-teman masih penasaran karena di sini menurut teman-teman secara materi hampir sama, bukan? Baik, kita lanjutkan analisa gajah kali C5, benteng G5 dan gajah kali F2. Dilanjutkan dengan gajah kali F4. Di sini kuda kali F4. Raja ke D2, langkah terbaik sama-sama ini teman-teman. Raja ke F8. Dilanjutkan dengan benteng F1 dan gajah D4, benteng F5, benteng E7, B4. Gajah ke D7 dan benteng ke G5, benteng E8, benteng G3 dan B5. Perhatikan, tidak ada kemungkinan atau celah. Sudah jelas bahwa di sini putih selisih 1 perwira, teman-teman. Gajah B3, benteng C8, benteng H1 dan gajah ke F2. Jelas ada ancaman benteng di sini. Benteng ke F3 untuk mengancam balik di sini dan gajah ke C6. Di sini pasti didapat salah satu benteng. Sudah kalah 1 perwira, akhirnya kualitas dikembalikan, teman-teman. Kenapa dia menyerah? Itu alasannya. Walaupun langkah ini panjang, mungkin dari John Michael yang memegang putih sudah memikirkan ke arah sana. Kenapa dia menyerah posisi ini? Pertama, dia sudah tidak ada kemungkinan untuk mat mungkin, dan di sini dipaksa untuk peraduan lagi. Karena menteri tidak ada tempat pelarian di saat posisi peraduan paksa ini, makanya dia menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh John Bachmann melawan Raymond Keane pada tahun 1981. Dimulai dari G4, D5, H3, E5 dan gajah ke G2. Varian yang satu ini berbeda dari varian-varian tangkisan Grob Gambit sebelumnya. C6, D4, E4 dan C4. Jelas di sini struktur pion hitam sedikit kuat, teman-teman. Gajah ke D6 dan kuda ke C3. Kuda ke E7, G5. Walaupun di sini dari putih tidak memberikan satu pion pun untuk pengorbanannya, tapi juga tidak menyerang begitu tajam. Yang jelas Grob Gambit kali ini berbeda dengan varian yang sebelumnya. Dilanjutkan dengan gajah ke E6, H4. Mendobrak sayap raja dimulai dari putih, teman-teman, tapi langsung ditangkal dengan kuda ke F5 oleh hitam. Gajah ke H3 dan di sini langsung rokade. Tahu bahwa di sini putaran target dari putih, tapi tetap dari hitam memilih mengamankan diri rajanya ke sayap raja. C kali D5 dan C kali D5. Kuda kali D5. Ini dimulai pertukaran, teman-teman. Jelas kalau kuda yang di D5 dipukul oleh gajah, bahwa kuda yang di F5 hitam juga akan hilang. Sudah diperhitungkan ini oleh Raymond Keane dan dijawab dengan kuda ke G3. Di sini, teman-teman, tawarannya apakah dipukul atau seperti apa ini? Kan itu. Jika dipukul oleh pion, tentu dia mendapatkan kuda juga. Tapi jika gajah kali gajah di sini, sama-sama terjadi pertukaran. Tujuan dari hitam hanya ingin merusak tatanan dari serangan putih. Jika di sini dipukul, maka di sini dipukul juga. Tidak ada keuntungan. Hanya struktur bangunan lebih untung dari hitam. Di saat posisi pukul ini bisa juga dari hitam memukul cek dulu, dapat satu pion. Setelah dia bergeser, maka dipukul. Tentu ini satu pion keunggulan dari hitam. Baik, di saat posisi kuda ini ke G3, teman-teman, langkah partai kuda ke F6 cek. Jadi ini sama-sama bertujuan untuk merusak posisi sebenarnya, teman-teman. Merusak struktur dari bangunan pertahanan lawan. Dan jika dipukul ini oleh hitam, maka sasarannya tentu lebih buruk.
dari sebelumnya yang dipikirkan oleh putih dan di partai teman-teman. Hitam betul-betul memukul kuda yang di F6. Dan setelah kuda dipukul, dia memukul juga kuda yang di F3. Datang gajah langsung cek di sini. Dan setelah gajah cek, raja ke F1. Kuda C6 dan gajah ke E3. Untuk mendukung pion kemungkinan dipukul. Setelah dilindungi oleh gajah, kuda ke B4. Targetnya lain lagi adalah untuk mendudukkan kuda ke D5 sekaligus mengancam gajah ini. Raja ke G2 dan di sini kuda ke D5. Jelas kalau dipukul oleh raja gajah ini teman-teman, akan dipukul juga gajah yang di E3 oleh hitam. Di partai teman-teman, betul-betul dipukul oleh raja. Kuda kali gajah dan menteri ke D2 karena terancam. Di sini teman-teman, detik-detik menyerahnya dari putih karena langkah yang sangat brilian. Namun di sisi lain dia masih melanjutkan. Langkah ini langsung di closing oleh hitam. Menteri ke D6 cek. Raja ke F2 dan menteri ke F4. Di partai teman-teman, ini dia langsung menyerah. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa kok bisa menyerah? Karena langkah pilihannya semua serba sulit. Ketika ditutup oleh kuda ke F3 nih teman-teman, tentu ini dipukul oleh pion. Baik, ketika misalnya di langkah lain, di posisi ini dipukul oleh putih kuda yang di E3, maka di sini dicek oleh hitam dengan H4. Raja ke F1, gajah kali H3. Tentu di sini tetap cek. Dan setelah di sini dipukul oleh benteng misalnya, menteri kali H3 tetap cek dan raja ke E1. Menteri ke H1 dilanjutkan dengan langkah terbaik adalah raja ke D2. Setelah raja ke D2 teman-teman, tentu dipukul oleh menteri benteng yang di A1. Mustahil dia untuk melanjutkan. Tadi sudah analisa terbaik ketika kenapa dia menyerah di saat posisi cek di F4 ini putih langsung menyerah. Karena tidak ada kemungkinan untuk dilanjutkan putih bisa unggul. Tidak ada. Makanya dia menyerah. Tangkisan dari hitam atas grup gambit ini, itulah alasannya. Semoga bermanfaat semua analisa ini untuk teman-teman dalam mempelajari referensi catur. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.